Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kesempatan iman, Islam dan kesehatan. Mari kita syukuri dengan banyak menyebut nama Allah, bertakbir, bertahmid di hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sisi yang sangat menarik untuk kemudian kita lakukan elaborasi adalah bagaimana kita melihat Ramadan di tengah pandemi ini, bahwa ternyata antusiasme kaum muslimin di dalam menerapkan syariat sedekah, zakat itu sangat luar biasa. Mereka berlomba-lomba, ada yang melalui lembaga resmi, ada yang dengan inisiatif pribadi, ada yang melalui komunitasnya. Ini tentu sebuah gambaran bahwa Islam di Indonesia adalah sebuah kekuatan yang masih real, masih nyata, dan tidak seperti dalam anggapan banyak orang yang seakan-akan mereka frustasi melihat kondisi umat ini. Yang kedua, kita bisa lihat secara jelas bahwa di dalam Ramadan yang seharusnya kita senantiasa takarrub ibadah kepada Allah, tapi ternyata juga ada sebagian dari golongan manusia yang justru dia tidak saja bertindak salah, tapi menjungkir balikkan kesehatan akal pikirannya, sehingga senantiasa apa yang dilakukannya mengundang sebuah pertanyaan sekaligus umpatan dan rasa kekecewaan dari sebagian yang lainnya. Ini menandakan bahwa dunia adalah sebuah pertarungan antara hak dan batil, di mana amar ma'ruf nahi munkar masih harus terus dijalankan, dikobarkan, digerakkan oleh seluruh kaum muslimin, khususnya kaum muda di Indonesia. Dan yang ketiga, sebuah fakta yang sangat menarik, sempat menghebohkan jagat dunia maya sekaligus dunia media massa, yaitu katakanlah sebuah pertikaian antara seorang Habib dengan seorang aparat yang saat itu tergolong orang yang termakan emosi amarah, sehingga tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan ulama, dengan habaib. Tetapi di sini Allah juga memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang lemah lembut. Dia yang mencaci maki, dia yang mengganggu, menghina, bahkan ingin memukul sang Habib itu diberikan maaf, bahkan dilengkapi dengan sebuah hadiah umroh, sebuah ibadah yang banyak kaum muslimin mendambakan itu untuk bisa berangkat ke Baitullah. Sahabat kalian yang berbahagia, ini juga merupakan sebuah isyarat bahwa atas kesalahan apapun dari orang-orang yang pernah mengenal kita, entah itu keluarga, saudara, tetangga, sahabat, berikan maaf kepada mereka. Karena sesungguhnya ketika kita menyatakan diri sebagai muslim, itu berarti kita tunduk, siap untuk menjalankan apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak kepada kita, pada orang yang melakukan kesalahan pada kita adalah kita memberikan maaf. Dan ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, maka jangan sungkan, jangan ragu untuk kita meminta maaf. Idul Fitri adalah sebuah momentum untuk kita kembali menjadikan hati kita suci, terlepas dari yang namanya prasangka, dosa, dan juga kebencian kepada siapapun juga, terutama kepada mereka yang tidak mengerti. Inilah bulan yang dimana kita harus mengimplementasikan nilai-nilai takwa, sebuah tantangan baru, sebuah keadaan baru yang harus kita jawab dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir yang sangat menentukan adalah ke depan tantangan umat Islam akan semakin berat, akan semakin besar. Tetapi ketika kita bisa menyiapkan diri dan diberikan pertolongan Allah untuk bisa mengarungi itu, maka bukan tidak mungkin umat Islam Indonesia akan menjadi leader di dalam peradaban dunia di masa yang akan datang. Sebuah optimisme yang harus kita bingkai di dalam sistem kesadaran sejak saat ini juga, sejak saat takbir berkumandang, agar ada sebuah gairah, ya, program kerja, bahkan sinergi untuk menjadikan Islam ini tegak sebagai sebuah peradaban, bukan sekadar sebagai ritual dalam konteks keagamaan belaka, tetapi juga mewujud di dalam nuansa yang lebih komprehensif sebagai sebuah peradaban yang membebaskan manusia dari kebodohan, kezaliman, dan tentu saja keterbelakangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menggolongkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.